kok kering banget ya kulit ya, apa karena aku jarang skincare ya? Tapi habis males juga, skincare tuh banyak stepnya 6-7. Tapi pemirsa, katanya di Indonesia ada satu produk skincare yang nggak perlu stepnya banyak dan botolnya banyak juga karena dia sudah all in one jadi satu. Dan bentuknya unik juga, bentuknya stick. Seperti apa produknya dan siapa wanita di balik produk ini? Langsung saja ikuti saya selengkapnya di Women's Talk. Produk perawatan kulit merupakan bagian penting dari rutinitas sehari-hari yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit seseorang, di mana terdapat banyak faktor yang perlu diperhatikan secara serius untuk menjaga kualitas suatu produk. Tidak hanya keamanan dan kemanjuran, namun produk tersebut juga harus dipastikan tetap stabil sepanjang umur simpannya. Berbicara soal produk skincare, setiap orang tentunya ingin produk yang simple serta mudah dipakai sesuai dengan kebutuhan kulit. Hal itulah yang diadaptasi oleh skincare lokal bernama Moin, yang merupakan produk pembersih wajah berbentuk stick dengan kemasan yang praktis dan bisa dibawa kapan saja. Sebagai informasi, Moin adalah merek skincare yang diformulasi di Jerman, lalu diproduksi di Indonesia dengan dua jenis produk unggulan, yakni Calming Cleansing Stick dan Barrier Protecting Hydrating Stick, serta memiliki kandungan yang aman untuk kulit. Lantas, seperti apa potensi cuan Moin di tengah persaingan produk perawatan kulit yang ketat? Saksikan perbincangannya bersama dengan co-founder Moin Indonesia, Gracia Suhardi, hanya di Women's Talk. Nah pemirsa Women's Talk, saya sudah ketemu nih produknya. Tadi saya kan uring-uringan ya nyari produknya apa yang saya sebutkan tadi. Memang ini adalah Moin Indonesia dan bentuknya ini stick pemirsa. Jadi kalau misalnya dilihat praktis juga. Nah wanita dibalik dari Moin Indonesia ini sudah bersama dengan saya, yakni co-founder dari Moin Indonesia, Mbak Gracia Suhardi. Apa kabar Mbak Gracia? Baik Mbak Keisha. Luar biasa, thank you so much loh. Kita boleh berkunjung, bertemu dengan Mbak Gracia. Ini unik sekali nih pemirsa dan juga Mbak Gracia. Saya juga cukup tertarik karena bentuknya ini praktis dan kalau bisa dilihat mungkin ya di Indonesia ini belum begitu banyak yang seperti ini gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang baru Moin sendiri yang produknya seperti ini kayak all in one dan stick juga ya. Betul. Nah penasaran sebenarnya karena kalau melihat dari idenya, dari bisnisnya, produknya, how come Mbak Gracia bisa sampai di sini, sampai di Moin ini? Apa yang kemudian membuat Mbak Gracia memilih, oh aku mau membuat ini dengan ide seperti ini? Awal mulanya seperti apa Mbak? Jadi sebenarnya aku membangun Moin ini nggak cuma sendiri Mbak. Jadi aku bersama partner aku namanya Gita Savitri. Kita berdua sebenarnya berdomisilinya di Jerman. Dan Gita Savitri ini sendiri adalah cosmetic chemist. Jadi dia ada lulusan kimia di Jerman dan kebetulan setelah lulus kuliah dia itu bekerja di bidang industri kosmetik gitu. Jadi dia bekerja sebagai formulator. Terus udah berjalan dan kayak kita kepikiran aja nih, yuk kita bikin sesuatu yang baru nih buat di Indonesia gitu. Dan karena berdasarkan pengalaman dia sendiri, akhirnya dia sendiri yang memformulasikan ini. Jadi kita dan dengan berkat pengalaman itu akhirnya kita brainstorming bareng-bareng dan lahirnya Moin Indonesia ini gitu. Oke, mungkin kita tahan dulu di sini karena kalau tadi Mbak Grace bilang ini dimulai ketika waktu di Jerman. Betul. Berarti apakah memang bisnis Moin Indonesia ini dibangun ketika Mbak Grace di Jerman dan baru kembali lagi ke Indonesia baru awal tahun ini kalau tadi di belakang kamera kita bicara ya. Betul. Berarti bisnis Moin Indonesia ini dibangun far away dari Jerman? Yes, dari Jerman gitu. Oh, oke. Sedangkan produksi semuanya di Indonesia? Di Indonesia. Ingredientnya gitu. juga? Ingredientsnya akhirnya kita menggunakan banyak ingredients dari Indonesia. Moin gitu. ini sudah berjalan dari sudah 2 tahun ya? Sebenarnya brainstormingnya udah 2 tahun, tapi first launchnya baru di bulan Juli tahun kemarin. Oke, gitu. tapi semua the whole proses itu semuanya dimulai dari di Jerman dan timnya juga terpisah ya, jauh ya? Yes. Wah, ini adalah another challenge. Pemirsa, kalau misalnya kita bicara membangun bisnis ketika pandemi, it's a story ya, one thing. Tapi kalau misalnya membangun bisnis ketika pandemi, betul ya Mbak di 2020, 2021. Oke, Benar. 2021 dan itu juga masih ketika pandemi terjadi ya, baik mau di Jerman maupun di Indonesia. Dan dibangun
dari jarak jauh itu another thing ya, another challenge sendiri. Tapi kalau kita bicara mengenai masa-masa sulit itulah istilahnya, ketika Moin awal-awal dibangun pasti ada tantangannya. Apa yang kemudian membuat Mbak Grace ini percaya bahwa mau di industri ini personal care ini seperti ini? Karena mungkin banyak opsi ya untuk membangun satu bisnis, entah itu fashion atau yang lain-lain. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk personal care-nya? Adakah satu cost yang mau Mbak Grace dan Mbak Gita Saf kejar, atau apa sih yang akhirnya menjadi inspirasi terbesar gitu isunya? Sebenarnya sih landasan utamanya itu karena kita ngelihat kayaknya industri personal care ini nih, terutama di Indonesia itu tuh sangat-sangat terfokus ke wanita gitu. Sementara kan laki-laki juga perlu ya nih sebenarnya skincare itu is for everyone gitu. Dan kita juga melihat banyak banget distributor marketing yang menganggap kalau kita punya skincare itu artinya kita bisa mencapai goals, kayak misalnya kulit itu harus putih, harus mulus atau segala macam. Padahal sebenarnya yang harus ditekankan adalah kesehatan dari kulit kita sendiri gitu. Dan stigmanya kalau pakai skincare harus putih ya. Betul. Mungkin itu advertisement juga mempengaruhi ya. Betul. Dan juga kayak semakin orang menganggap semakin banyak key ingredients di dalam satu produk artinya itu tuh semakin baik. Padahal skincare is not that complicated actually gitu loh. Jadi sebetulnya ada satu istilahnya stigma yang berusaha dipatahkan dari produk sekali. Ini berarti bukan cuma bicara masalah produknya, penjualannya, yes profit is needed gitu ya Mbak. Tapi kemudian ada cost yang mau dibawa oleh Mbak Grace melalui Moin tentang kesehatan kulit ya. Benar sekali. Jadi bukan putihnya kulit tapi sehatnya kulit. Betul, itu dan saya suka sih itu tadi, bukan cuma buat perempuan tapi juga buat everyone, buat everyone, buat siapapun gitu ya, tidak memandang satu gender. Sebetulnya waktu awal-awal mendirikan Moin Indonesia, tantangan terbesarnya apa Mbak Grace? Bisa dibilang di ingredients-nya, karena ini diformulasikan di Jerman, dan di mana partner aku itu sangat-sangat punya akses yang luas ya untuk supply chain dari raw materials-nya gitu. Setelah kita pindah alihkan, kita ingin ke Indonesia, jadinya ingredients-nya terbatas gitu. Dan juga karena packaging kita sendiri menggunakan PCR, jadi itu tuh recycled plastik, dan itu tidak banyak ada di Indonesia gitu, tidak banyak diproduksi di Indonesia. Jadi sebenarnya proses R&D-nya tuh sangat-sangat panjang gitu. Dan very costly sepertinya ya. Dan very costly karena kita back and forth Jerman Indonesia gitu ya. Itu sih yang saya agak kaget sebetulnya ya. Kalau mendengar cerita banyak lah pemirsa yang selalu mengikuti Women's Talk, kita selalu dengar banyak cerita bagaimana memulai satu bisnis yang adalah yang terjadi di pandemi, dan bahkan banyak sekali bisnis yang tumbuh ketika pandemi justru ya, ide-ide baru. Tapi ini memang challenge lain sih karena kontrol atau mungkin idenya meluncur dari luar negeri ya, tapi mau dipasarkan di Indonesia. Bicara mengenai memasarkan di Indonesia, awal-awal untuk menggait marketnya seperti apa? Karena mungkin belum satu hal yang common lah ya nggak sih? Betul sekali. Kalau saya lihat di website ini ada satu tulisan yang bicara bahwa ini bisa jadi all in one karena beberapa step itu bisa jadi satu step gitu kan. Jadi lebih praktis ya. Since kayak kalau saya traveling juga ya Mbak, itu bawa botol skincare berat banget. Ribet banget gitu kan. Tapi ini ada satu jadi all in one gitu, bisa dan stick juga. Gimana kemudian bisa akhirnya market tuh bisa mengenal Moin waktu pertama kali mendirikan Moin di Indonesia? Ya tentu aja pertama kali kita juga lumayan ada keresahan ya, apakah produk solid in stick ini nih bakalan diterima dengan baik gitu, karena waktu itu tidak terlalu banyak gitu. Tapi tentu aja kita berusaha semaksimal mungkin untuk edukasi. Dan kita pengen menjadi brand yang apa adanya, jadi kita nggak perlu terlalu banyak gimmick marketing, dan kita juga nggak menggunakan contohnya marketing campaign yang berlebihan segala macam. Semuanya modelnya aja itu kita pakai orang biasa gitu, yang bukan model, dan benar-benar kita pengen message-nya itu tersampaikan bahwa healthy skin ini untuk semua orang. Dan tentu saja di zaman sekarang itu konten-konten edukatif dan digital marketing tentunya sangat-sangat membantu dalam proses pengenalan brand awareness-nya si Moin ke pasaran sih. Ini ada message yang kemudian akhirnya tercermin juga dari advertisement-nya Moin ya, baik dari Instagram mungkin ya, salah satunya ya di sosial media, bahwa mungkin ya it's for everyone, ada pesan terselubung gitu ya. Kalau misalnya jadi modelnya pun, modelnya juga orang biasa bisa aja gitu ya. Ada satu cost, jadi bukan hanya mengejar, kayaknya ini tugasnya Mbak Grace dan tim dua ya, jadinya ya, menjual tapi juga mengedukasi. It's another thing. Kita akan bahas lebih dalam pemirsa tentang Moin. Tetap bersama kami di Women's Talk.
Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Mbak Grisha. Tadi kita banyak bicara bagaimana Mbak Grisha bersama dengan partner membangun bisnis Moin Indonesia ini, mulai dari awalnya idenya seperti apa, inspirasinya apa. Yang saya paling suka karena memang tadi ada cost yang dibawa, kesehatan kulit, dan berusaha untuk mematahkan stigma bahwa skincare cuma punya untuk wanita gitu. Tapi kalau bicara skincare ya Mbak Grisha, pasti di Indonesia ini concernnya adalah apakah produknya aman. Since karena kan pasti ada kulit jenisnya juga banyak ya. Betul Mbak. sekali. Ada yang sensitif, mutah kering atau bagaimana gitu kan. Sedangkan kalau dilihat brand lain mungkin produknya diverse karena menyesuaikan dengan kebutuhan kulit yang ini, yang ini, yang itu. Nah, kalau bicara mengenai keamanannya dulu, bagaimana? Apakah Moin ini sejauh ini journey-nya sudah sampai mana untuk memastikan bahwa keamanan dari produk Moin sendiri? Sama mungkin pasti pertanyaannya halal nggak? Gitu tuh pasti jadi salah satu standar produk. Nah, bagaimana? Betul. Jadi pertama-tama kalau ingredients-nya Moin itu semuanya tentu aja udah halal certified dan juga sudah melewati proses BPOM, sudah lulus uji BPOM. Gitu, dan kebetulan partner aku juga sangat-sangat concern dengan keamanan produk, dan untuk menghadirkan satu produk ini testingnya, R&D-nya sungguh-sungguh panjang ya. Dan dia juga selain di Indonesia juga ngelakuin tes di Jerman gitu. Dan kedepannya juga kita akan melakukan tes-tes dengan standar Europe gitu, Eropa gitu di tahun ini rencananya. Jadi untuk benar-benar memberikan security lah ke customer kalau produk Moin itu benar-benar aman. Oke, jadi udah dipastikan kalau memang kalau BPOM dan halal itu sudah jadi standar yang udah pasti ya. Betul, di Indonesia. wajib. Tapi Moin ini mengambil langkah yang lebih jauh lagi, mau kemudian dites juga di Eropa ya. Betul. Supaya kemudian lebih rigid lagi kepercayaan. Mungkin karena kepercayaan konsumen pasti jadi salah satu yang utama juga. Benar ya Mbak sekali. Gris. Nah, kalau bicara mengenai produknya sendiri Moin ada berapa produk, dan sejauh ini nih semenjak Moin berjalan memasarkan produknya, mana yang paling diminati Mbak Gris? Sayang sekali hari ini nggak aku bawa, tapi bentuknya sama, solid in stick. Itu namanya Barrier Protecting Hydrating Stick. Jadi itu tuh facial moisturizer. Kalau ini kan facial washnya. Iya, Nah itu moisturizernya, dan itu produk unggulannya kita lah gitu. Dan untuk ternyata demand-nya di luar dari ekspektasi kita banget ya, sampai sekarang kita jujur kesulitan untuk restock gitu karena demand-nya jauh lebih tinggi. Iya gitu, dan journey untuk restocknya tuh panjang banget Mbak gitu. Jadi itu sih salah satu tantangannya kita di tahun ini juga, gimana caranya supaya bisa memperbaiki supply chain-nya kita dari raw material sampai packagingnya, supaya semua proses restock dan semuanya berjalan lebih lancar. Oke, berarti sejauh ini Moin sudah punya 2 produk Betul. ya. Yang pertama tadi yang ini yang saya pegang-pegang dari tadi pemirsa, yang cleansingnya, satu lagi yang moisturizer. Betul. Mungkin karena moisturizer ya seperti saya ya, kulitnya kering mulu. Karena kan hormon juga mempengaruhi, cuaca juga kan gitu. Jadi mungkin moisturizer ini mungkin jadi salah satu produk yang tadi disebutkan Mbak Gris dari Moin yang paling diminati. Berarti sejauh ini penerimaan pasarnya sudah oke ya? Sangat baik. Oke. Sudah berjalan dari Juli tahun lalu, dan sudah istilahnya penerimaan pasar di Indonesia sudah sangat baik untuk menerima produk khususnya yang moisturizer. Kalau dari perkembangan produknya mau ada inovasi apa Mbak Gris ke depan? Tentu saja di tahun ini akan ada SKU baru gitu, SKU baru, tapi sayangnya belum bisa aku spill di sini gitu. Tapi akan ada ditunggu di tahun ini. Dan itu sih kita benar-benar targetnya juga akan memperbanyak memperbanyak supply chain dan juga untuk pemasarannya diperbanyak lagi. Gitu. Karena mungkin demand-nya sudah tinggi, pasti ada juga yang kemudian dari istilahnya behind the office-nya yang kemudian harus memenuhi ya. Betul, PR-nya di situ. Iya, justru kalau biasanya bisnis itu sibuk mencari customer-nya dan marketnya sudah ada ya. Sudah ada, tapi belum yang malah mau dipenuhi adalah justru demand-nya. Nah, kalau mengenai personal care ini kan, kalau Moin di Indonesia ini personal care baik skincare itu banyak sekali. Bahkan brand lokal sekarang ini sudah sangat-sangat jaya lah istilahnya di Indonesia dibandingkan dengan brand dari luar. Apa yang kemudian membedakan Moin dengan produk lainnya? Pertama, karena menurut saya partner aku tuh karena dia ada di industrinya ya, jadi kita tuh benar-benar terpapar dengan inovasi-inovasi dan informasi tentang raw ingredients dan juga tren apa sih di personal care gitu, dan itu kelasnya global kan. Jadi menurut saya itu salah satu udah pintu belakangnya di Moin sendiri gitu, dan kita juga benar-benar pengen produk ini nih straightforward aja. Jadi
nggak hilang karena oke, misalnya tahun ini trennya misalnya Alpha Arbutin atau misalnya HBHA segala macam. Jadi nanti trennya tahun depan ini menghilang dong produknya atau demandnya menurun. Nah kita pengen benar-benar produknya straightforward aja, jadi benar-benar terpakai terus gitu. Oke, karena ya mungkin ini juga ya, kalau skincare banyak mungkin di Indonesia, mungkin sekarang sudah jauh lebih baik ya kalau bicara mengenai skincare atau personal care. Tapi mungkin juga ada beberapa, masih lah ada kejadian bagaimana orang juga dirugikan karena salah memilih skincare. Betul sekali. Atau ikut yang viral-viral aja gitu. Dan ternyata itu nggak cocok ya. Iya betul. Dan concerning iya kan. Tapi berusaha, berarti Moin ini berusaha untuk supaya nggak hilang dalam tren ya. Betul. Karena kalau ngejar tren aja juga mungkin kurang sustainable betul, ya. Betul. Oke. Dari produk Moin sendiri, kalau tadi kita bicara dari produksinya ya, supply chain-nya tadi ada yang perlu dikoreksi. Tapi sejauh ini kan penerimaan pasarnya sudah sangat baik. Ya? Betul. Dari cakupan coverage-nya ini sudah ke seluruh Indonesia berarti? Sebenarnya untuk shipmentnya kita sudah mencakupi seluruh Indonesia, karena Oke. dimudahkan dengan adanya e-commerce juga ya sebagai. Berarti sales dijualnya online juga, betul. Store belum. Oke. Doakan. Jadi bisa langsung lihat ya. Betul. Karena ini Mbak Mirsa, tadi Mbak Grace bilang yang ini, yang cleansing sama moisturizer bentuknya sama. Betul. Oke, jadi cuma beda di tulisan ini. Betul. Jangan tertukar. Ya. Yang moisturizer yang buat cleansing malah dipakai buat Iya, moisturizing ya. Oke, dan kita akan bahas lebih dalam karena saya percaya di balik Moin Indonesia pasti tidak lepas juga dari sosoknya Mbak Grace sendiri as a leader, as a woman. Kita akan bahas setelah ini, tetap bersama kami di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Mbak Grisha Soehardi selaku co-founder dari Moin Indonesia. Tadi saya sudah sempat sebutkan dan banyak sekali kita sudah cukup dalam lah mengenal Moin Indonesia ya. Baik dari produk, cost-nya apa yang berusaha di-deliver dan bagaimana penerimaan produknya. Tapi saya percaya satu bisnis ini nggak lepas dari sosok seorang leader yang memimpin bisnis ini. Nah, salah satunya Mbak Grisha sebagai one of the leaders lah, co-founder juga dari Moin Indonesia. Kalau Mbak Grisha sendiri melihat ya rutinitas yang sekarang mengurus Moin dan ya tadi ya itu hampir di luar nalar saya Mbak Grisha, membangun bisnis dari Eropa tapi marketnya di sini dan membangun bisnisnya jauh gitu dari sana. Itu kan pasti ada tantangan-tantangan lain lah, tantangan tersendiri yang unik yang dihadapi oleh Mbak Grisha. How kemudian Mbak Grisha bisa membalance semua itu? Karena ya pasti jadi seorang ibu juga ada role kita banyak. Betul, ya Mbak Grisha. sekali. Ya jadi leader di usaha kita ini, a good leader juga karena bekerja dengan tim. Tapi satu sisi juga ingin menjadi a good wife, also a good mother gitu. Gimana Mbak Grisha ini memenuhi semua cups dan roles yang ada gitu? Pusing nggak sih Mbak? Betul, pertama-tama tentunya ini semua nggak terlepas dari dukungan keluarga aku, suami, dan juga tim aku semuanya yang di Indonesia yang benar-benar aku tahu dengan seperti ini aku tidak akan bisa berdiri sendiri gitu. Jadi apapun itu selalu aku komunikasikan ke mereka dan aku saling menjaga kepercayaan gitu. Misalnya suami aku sudah mempercayai aku untuk menjalankan usaha ini dan bisa punya banyak role lah di sini gitu ya. Terus juga sama juga dengan tim aku yang benar-benar bisa memenuhi tanggung jawab mereka ketika aku mendelegasikan tugas-tugas buat mereka gitu. Dan kita benar-benar aku kepengen bisnis ini nih bukan cuman buat kita aja, buat foundersnya aja, tapi aku pengen sense of belongingnya juga ada di mereka gitu. Jadi benar-benar kenyamanan mereka ketika bekerja, aku pengen mereka merasa belonging di sini gitu. Jadi ketika kita grow, itu kita grow-nya bareng, bukan cuman aku, bukan cuman kita, tapi kita grow as a team gitu sih. Wow, itu sih sense of belonging ya. Betul. Karena kan kalau misalnya semua bicara hanya untungnya saja, Betul. itu financial book lah yang Betul, bicara ya betul. kan Mbak. Tapi sense of belongingnya itu yang tadi yang Mbak Grace yang berusaha tekankan supaya ketika ya mungkin itu kuncinya juga ya kalau Betul, bangun dari betul jauh sekali, ya Mbak betul ya. sekali. Jadi kayak ada trust juga ya sama tim yang di sini. Iya. Woman leadership di mata Mbak Grace seperti apa? Karena kan memimpin ini wanita ada satu stigma Mbak Grace. Kalau perempuan ini kalau memimpin kebanyakan pakai perasaan katanya. Tapi another side mungkin kita juga peka gitu. Betul. Tapi sebetulnya balance-nya ada di mana menurut Mbak Grisha? Apa sih woman leadership di mata Mbak Grisha? Apalagi ya membangun usaha dengan banyak rutinitas, tapi banyak mimpi juga. Betul. Tapi apa kepemimpinan wanita tuh di mata Mbak Grisha itu seperti apa Mbak? Kepemimpinan itu wanita seperti apa menurut aku pertanyaan yang
cukup sulit ya sebenarnya gitu. Tapi aku merasa ketika wanita memimpin itu benar kata Mbak Keisha tadi, yang kita bisa lebih peka gitu, terutama tentang perasaan tentang tim kita juga yang literally kebanyakan perempuan ya gitu. Dan di sini menurut aku kita lebih bisa merangkul sih Mbak. Jadi oke, kita tentu saja semuanya punya tanggung jawab masing-masing gitu, tapi kita juga bisa mengerti lah gitu. Oke, ketika kita PMS misalnya ada seperti apa ya, hormon naik turun ya gitu, kita jadi lebih peka sama mereka, itu pastinya iya. Tapi kalau bertanya tentang gaya kepemimpinan sendiri, benar-benar aku karena aku dulu pernah kerja di corporate ya, maksudnya pernah tahu rasanya ditekan itu seperti apa gitu ya, memenuhi ini. Nah, itu yang berusaha aku hilangkan sih dari company kita lah gitu intinya. Jadi sebetulnya ya tadi ya, sebenarnya kalau peka itu ya itu sebuah strength ya Mbak Grace ya. Jadi ya seorang wanita memimpin dengan ada tanggung jawab, mungkin balance-nya ada di situ. Betul. Unik sih sebetulnya ya kan, karena bukan berarti kemudian, tapi kalau kita lihat di Indonesia kan sebetulnya kesempatan untuk wanita bisa berkarya sekarang sudah wah luar biasa. Betul, ya. Kalau kita lihat di Jakarta memang sudah luas sekali gitu. Dan mungkin di Indonesia secara keseluruhan mungkin belum merata, tapi adanya pengakuan untuk wanita bisa berkontribusi itu jauh lebih baik. Gitu. Nah dari Mbak Gracia, kalau dari soal balance kehidupan, ada banyak Gen Z bilang, wah yang penting balance hidupnya sekarang katanya. Gimana nih kalau Mbak Gracia kan juga jadi seorang istri, jadi seorang ibu gitu kan, tapi juga jadi leader. Gimana mencari balance dari kehidupan pekerjaan dan kehidupan personal gitu? Karena sibuknya ini kadang, apalagi kalau usaha ya Mbak, kadang udah nggak ada jam kerjanya ya. Betul. Weekend aja mikir, pasti. Weekend mikir gimana mau gitu. Gimana cara Mbak Gracia keep it sane dan balance? Jadi ini juga benar-benar dasar yang baru aku temuin beberapa tahun belakangan sih. Jadi untuk bisa menjalankan semuanya itu jangan lupa sama diri kita sendiri. Karena itu yang sering kita lupakan ketika kita punya role baru, misalnya seperti jadi istri ya, atau jadi ibu yang oh kita jadi ada tanggung jawab nih sama bayi ini gitu. Tapi kita lupa sama diri kita sendiri. Jadi urus diri kita sendiri juga. Jangan lupa dengan personality kamu, dengan kepribadian kamu. Jadi ketika kamu udah merasa fulfilled, itu ngelakuin apa aja tuh jadi dengan senang gitu. Kayak aku capek-capek pulang ngurusin kerjaan gitu, kayak ketika merangkul anak-anak lagi pulang ke rumah itu rasanya happy gitu kan. Dan tentu aja ini ngomong manis-manisnya aja ya Mbak gitu. Tapi ada tentunya kayak momen-momen dimana ketika pekerjaan lagi sibuk-sibuknya pasti porsi untuk kita diri sendiri agak berkurang gitu. Atau misalnya jam tidurnya berkurang segala macam. Tapi ketika kita menemukan waktu yang tepat lagi, kita kembalikan lagi. Usahakan penuhi lagi porsinya gitu. Wah, menarik sih. Kalau kita bicara kerjaan dan kehidupan keluarga, selalu ada bilang waktu untuk keluarganya kurang. Tapi kalau point of view-nya Mbak Grace ini justru ada satu yang kelupaan justru. Betul sekali. Keluarga, kerjaan, diri sendiri. Jangan lupa sama diri sendiri. Karena itu ya mungkin saya yakin semua ibu yang berkarir, baik yang berkarir maupun tidak berkarir, atau mungkin khususnya kalau gini kita bicara wanita yang berkarir ya, pasti pengen kasih 100% ya nggak sih Mbak Gracia, dan buat keluarga tapi buat juga pekerjaan, saking all outnya sampai lupa. Betul. Jadi akhirnya tadi Mbak Gracia saya suka sekali, akhirnya nggak fulfilled gitu kan. Betul. Nah jadi dengan kita fulfilled kita ngerasa kayak pulang kerja juga kita melakukan do something juga. Betul. Gitu, dan buat anak-anak juga do something. Mungkin last question, apa tips and quotes dari Mbak Gracia yang akhirnya Mbak Gracia ini sampai hari ini bertahan, dan kalau saya dengar tadi di belakang layar ini udah bukan kali pertama Mbak Gracia membangun bisnis ya. Jadi apa yang membuat Mbak Gracia ini bisa bertahan dengan segala rutinitas dan role yang ada? What makes you bertahan hingga momen saat ini gitu, bahkan dari jauh membangunnya? Ada tips atau quote sukses dari Mbak Gracia? Sebenarnya ini salah satu, ini quotes-nya aku dengar waktu aku pakai olahraga di YouTube ya gitu. Okay. Jadi namanya Sydney, dia itu ada bilang there's always one more push in, one more rep in you. Jadi kalau kayak ibaratnya kalau kita olahraga 8 rep gitu, kamu bisa kok ngelakuin yang ke-9 gitu. Always. Jadi ketika aku ngerasa kayak ini nih udah mentok nih. Tapi ada di belakang aku ada suara yang selalu bilang kamu pasti bisa kok gitu. Pasti ketika ini udah terlewatin, kita bisa maju terus gitu. Dan prinsip aku sih, kan banyak orang yang bilang never stop learning ya. Tapi kalau untuk aku pribadi,
kamu bisa terus belajar, tapi jangan lupa untuk eksekusikan apa yang kamu pelajarin itu. Karena kalau misalnya kita cuma belajar aja, nggak ada eksekusinya, nggak akan ada hasilnya gitu. Menurut aku sih gitu. Oke, saya ini orang olahraga juga. Jadi waktu bilang gitu, wah one more push, saya jadi inget juga ya, betul juga. Karena pasti selalu ada strength satu kali lagi. Betul. Karena memang kadang mindset aja ya. Ada reserve energy sebenarnya. Iya, Ayo betul. bisa kok gitu. Mana dia sambil ngangkat barbel gitu. Iya, One more iya. rep. Oke. Iya. Sydney, oke, one more rep gitu. Iya, Kayak aku selalu bilang gitu. Terdorong ya. Betul. Saya suka never stop learning, tapi jangan lupa dieksekusi. Betul, Karena betul. kalau udah belajar aja tapi nggak ada actionnya juga nggak membuahkan apa-apa gitu Benar. ya. Maybe Moin Indonesia also one more rep and one more push dari Mbak Grace ya. Always ya. Berarti akan ada one more push lagi. Thank you so much Mbak Grace buat Terima waktu kasih dan banyak, kesempatannya. Patricia. Sukses buat Moin Indonesia ke depannya. Terima kasih. Dan pemirsa Women's Talk, itu dia diskusi kami dengan Mbak Gracia Soehardi selaku co-founder dari Moin Indonesia. Kiranya ini menjadi insight baru buat pemirsa. Sampai ketemu di episode Women selanjutnya. Bye bye.